cuman diperdagangkan di harga Rp3.620 pada Agustus tahun 2023. Pergerakan harga saham auto terus menurun hingga awal tahun 2024 ini. Namun untuk frame yang lebih pendek, pergerakan harga saham auto sudah menembus di atas moving average 20 dan moving average 50 dirinya yang menunjukkan kembalian tren untuk jangka yang lebih pendek. Pembelian investor individu atau investor retail lokal berulang cukup signifikan sejak pertengahan Mei tahun 2023 hingga November tahun 2023, dan pada akhir tahun hingga bulan Januari 2024 ini kembali menambah posisi pembeliannya ya. Tetapi pembelian investor retail lokal itu tetap mendominasi pembelian investor lokal di saham auto. Sementara itu investor korporat asing mendominasi pembelian investor asing di saham auto, meskipun posisi pembeliannya itu terus berulang dari Januari 2023 hingga Januari 2024. Dan yang menarik adalah bahwa pembelian investor lokal dan investor asing ini saling silih berganti siapa yang lebih banyak di sepanjang tahun 2023. Dan sejak Juni tahun 2023, pembelian adalah investor institusi dan investor retail itu mengalami gap yang melebar dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan dari sisi kinerja sepanjang tahun 2023, auto mencetak kenaikan laba bersih sebesar 38,8% secara year on year menjadi 1,83 triliun dengan pertumbuhan laba yang signifikan sejak tahun 2020 dan mencapai level tertingginya. Maka saham auto setidaknya kembali ke level harga 3.600 kembali. Halo semuanya, kembali bersama saya Tabu Wijaya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan review kinerja Astra Autopart dengan kondisi auto berdasarkan kinerja kuartal 4 tahun 2023. Dan selanjutnya saya juga akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham auto ini berdasarkan capaian kinerja. Sebenarnya pendapatan auto itu tumbuh tipis sebesar 0,3% menjadi 18,6 triliun rupiah dari yang sebelumnya 14,5 triliun rupiah. Pendapatan ini ditopang oleh dua segmen, yakni faktor, yakni dengan segmen pasar pembelian otomotif atau yang kita sering sebut OEM dan cukup jatang penggantinya. Serta segmen yang kedua adalah bisnis perdagangan atau trading, yakni penjualan fast moving part ya, seperti AI, oli dan sebagainya. Segmen manufaktur komponen otomotif menghasilkan atau berkontribusi terhadap pendapatan auto sebesar 10,54 triliun dan segmen perdagangan atau trading sebesar 8,1 triliun rupiah. Pendapatan yang bertumbuh ini didukung oleh berulangnya beban pokok pendapatan sehingga menghasilkan pertumbuhan laba bruto sebesar 14,5%. Yang next signifikan adalah pada investasi pada entitas asosiasi dan investasi pada mitra bersama dan juga pada penghasilan keuangannya, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak auto menjadi 2,3 triliun dari yang sebelumnya 1,3 triliun dan kenaikan laba bersih itu sebesar 38,9% menjadi 1,8 triliun dari yang sebelumnya 1,3 triliun rupiah. Earnings per share dari 275 menjadi 382 rupiah. Jadi kenaikannya terlihat secara aset mata cukup signifikan. Dari historis selanjutnya, aset mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020 ya, yang mencapai level tertingginya, dan begitu juga dengan ekuitasnya. Sejak tahun 2017, harga saham auto itu dihargai dengan BBB di bawah 1 kali. Sejak mengalami penurunan pada tahun 2020, pendapatan auto pulih dengan cepat terlihat pada tahun 2023 ini, bahkan sudah mencapai level tertingginya, melewati capaian pada masa sebelum pandemi. Terlebih juga pada earnings per share-nya yang dalam 2 tahun terakhir ini sudah melewati capaian sebelum pandemi. Terus profit margin laba usaha dan margin laba bersih merupakan capaian terbaik dalam 10 tahun terakhirnya. Dalam menghitung harga wajar saham auto, saya menggunakan dua metode atau dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan rata-rata dari price to sales ratio yang dalam 10 tahun terakhir price to sales ratio dari saham auto ini sebesar 0,647 kali, dan berdasarkan data dari LTI dengan revenue per share saham auto pada saat video ini dibuat sebesar 3.869,32 rupiah, maka menghasilkan harga wajar saham auto sebesar 2.500 rupiah. Dan dia menggunakan rata PE ratio dalam 5 tahun terakhir dalam menghitung harga wajarnya dengan exclude capaian pada tahun 2020 ya, karena PE rasionya itu mencapai 2.300 karena earnings per share-nya itu hanya 0,47 rupiah. Jadi itu semacam outlier, maka dapatkan rata PE rasio itu sebesar 8 kali dengan menghasilkan harga wajar saham auto sebesar 3.050 rupiah. Jadi pada saat video ini dibuat, harga saham auto itu sekitaran
2400-an bila menggunakan metode Bash Closure Ratio ini sudah mencapai atau sudah mendekati value-nya. Maka bila menggunakan metode Probability Ratio maka masih ada potensial upside itu di sekitar 25%. Dan yang perlu diingat ya bagi investor sekalian bahwa semua proyeksi atau prediksi memiliki kemungkinan besar yang melenceng atau salah, maka perlu adanya pengaman atau budget of safety. Dan itu tergantung ya, budget of safety-nya bisa 20%, 30%, atau bahkan ada yang menggunakan budget of safety 50%. Dan itu tergantung dengan preferensi atau risiko dari masing-masing individu atau masing-masing investor. Dan kalau dibandingkan menghitung harga wajar yang telah dilakukan dengan konsensus para analis yang divisualisasi di dalam cockpit, dari 9 analis itu semuanya merekomendasikan buy dengan target harga rata-rata itu sebesar Rp3.617, yang rendah saja itu 2.900 dan yang tertingginya itu 4.600. Proyeksi pendapatan untuk emiten auto ini pada tahun 2024 berdasarkan konsensus para analis itu sebesar 20 triliun dengan earning per share itu mencapai Rp361. Jadi kalau melihat konsensusnya ini justru pada tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan capaian earning per share pada tahun 2023-nya. Lalu pada tahun 2025 proyeksi earning per share-nya itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp409. Dan tentu saja nanti ini akan diupdate lagi oleh mereka ya setelah kinerja dari auto ini sudah keluar, yang memang kinerja dari auto ini di atas ekspektasi dari konsensus yang ada. Lebih jalan mengenai fundamental dari auto sendiri, karena auto itu merupakan anak perusahaan aspirasi internasional untuk segmen otomotif dengan pemilikan ICE itu sebanyak 40% dan masyarakat atau publik itu 20%. Jadi dapat dikatakan kalau berbicara dari posisi pemilikan publiknya masih 20%, tentu saja itu hal yang bagus. Pemilikan masyarakat itu semakin sedikit semakin bagus secara umumnya supaya manajemen itu dapat leluasa. Dan balik lagi segmen otomotif dari ICE tadi itu ada sepeda motor, mobil, dan komponen. Dan untuk ekstra otomotif ini merupakan yang di bidang usaha atau unit bisnis komponennya, yang sebagaimana tadi telah di-mention di awal, PA ini memiliki dua segmen, yakni manufaktur dan perdagangan. Yang terpenting bahwa pelanggan PA itu bukan hanya berasal dari grup Astra saja ya, tetapi berasal dari luar grup Astra, sehingga dapat dianggap bahwa potensial dari Astra Otoparts ini sangat luas sekali, merupakan salah satu emiten yang dapat diandalkan cukup defensif karena dari fundamentalnya dan potensialnya itu sangat bagus. Ia membahaskan mengenai saham auto dan tadi saya sudah menghitung harga wajarnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.